Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empati dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 7 tentang from and user input. Di sini yang pertama itu controller and uncontroller, the control free. Dalam ekosistem threads itu menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kita bisa memiliki pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan kontrol komponen ini adalah standar emas di REST, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh stack aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang dibisu, ia tidak bisa menambah huruf A yang baru saja kita ketik kecuali REST secara displace. Menyeluruhnya menampilkan huruf tersebut lewat prop flow. Dalam skenario ini, REST bertindak sebagai manajemen mikro yang menemukan satu sumber kebenaran. Data input tidak hidup dalam DOM atau sistem operasi native, melainkan hidup di dalam stack memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetikkan event onCat text terpanggil fungsi stack dijalankan, komponen melakukan rerender dengan nilai baru, input menemukan nilai tersebut dan berputar-putar dalam poros energi untuk sekadar menambahkan satu huruf. Pendekatan ini memiliki kendali absolut. Kita bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik atau memblokir karakter tersebut agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti ngecek apakah username sudah terpakai saat pengguna mulai mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di stack validated. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan on-color komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi menangani penyimpanan data input tersebut. Kita hanya menengok nilai saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol zoom net ditekan, kita menggunakan ref untuk membuat jembatan ke elemen input. Native ini menarik nilai secara manual. Pendekatan ini lebih hemat performa karena tidak memicu render setiap pengguna mengetik satu karakter. Jika kita bisa memiliki formula raksasa dengan 50 kolom isian. Menggunakan on-color, komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan refleksi karena UI thread tidak diborbardir dengan siklus random yang konstan. Namun di REST Native ini pendekatan on-color sering dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus tersebut penggunaan umum. Alasannya, hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat penggunaan dan apa yang dikendalikan oleh logika aplikasi. Jika kita ingin mengaktifkan tombol zoom secara otomatis ketika panjang password kurang lebih dari 8 karakter, kita akan menggunakan on-color komponen karena aplikasi tidak sadar dan akan berubah karakter secara lentang. Perdebatan antara kedua ini seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsi fitur. Untuk formulir login sederhana atau pencarian kontrol komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah debug dan responsive banget. Tetapi untuk formulir data entry sangat masif dan kompleks, atau jika kita mengalami masalah performa saat ngetik di perangkat low end ahli ke on-color oleh pustaka seperti Resnelhawk adalah solusi cerdas. Kunci utamanya yaitu biaya dari setiap kutukan keyboard. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan kontrol komponen karena versatilitasinya yang tinggi membuat perkembangan lebih cepat dan minim nembok. Anggap data kita input bagi sesuatu yang liar dan berbahaya yang perlu dikurung dalam stack agar diawasi setiap saat. Ahli beralih on-color jika proposal kinerja menunjukkan adanya masalah render yang serius. Ingatlah mantra ini, trust no one. Yang kedua itu handling keyboard UX. Di sini salah satu musuh terbesarnya
yaitu pengembangan mobile adalah keyboard virtual. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik yang tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the head submit button. Pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar, keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup oleh keyboard tersebut. Keyboard muncul dan tiba-tiba daftar tertutup total keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba menutup keyboard, atau lebih parah lagi kita aplikasi macet dan akhirnya keluar sendiri. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, Reds Native ini menyediakan PSI bawaan bernama keyboard iBody View. Komponen ini bertubuh secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau mengubahnya tinggi-tinggi, agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 pixel. Komponen ini akan berhasil oke, saya akan menggeser konten naik menjadi 300 pixel juga. Namun implementasi keyboard iBody View ini tidak semulus teori di atas kertas karena berimplementasi antara iOS dan Android. Properti behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS kita sering kali harus menggunakan behavior padding, sementara di Android kadang behavior hack itu atau bahkan tidak properti apapun karena Android tidak manajemen Windows Soft input mode tersendiri di level OS. Kita bisa sering mendapati situasi mana layout dan sebenarnya di iPhone, tapi di Android konten akan malah terdorong lebih tinggi hingga keluar layar atau sebaliknya. Melakukan pengujian ini di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak cetakan UI yang sedang kita kerjain dengan indah. Tantangannya berikut itu interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulir kita panjang dan bisa digulir, kamu bisa memastikan bahwa input sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya scroll view di Reds Native itu memiliki fitur centas yang memiliki lakukan auto scroll ke input yang sedang diketik asalkan struktur komponen kita benar. Properti keyboard soul ini persistent tab ini juga sangat krusial karena pernah kita mencoba menekan submit tapi keyboard malah menutup dulu dan tombol tidak bisa dipencet. Karena secara default tab di luar input akan menutup keyboard dan membatalkan aksi tersebut. Mengatur properti ini ke head LED atau akan mematikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun keyboard sedang terbuka. Masalah OS lainnya itu bagaimana cara menutup keyboard dengan cara yang intuitif. Pengguna terbiasa memotong area kosong di formulir untuk menutup keyboard, tetapi perilaku ini tidak secara otomatis di Reds Native. Kita harus membungkus layar dengan komponen declap feedback dan memanggil fungsi keyboard dimage pada prop on press. Ini detail kecil yang memberikan dampak besar pada perasaan natural dan sebuah aplikasi. Menangani keyboard adalah seni mengolah ruang yang sangat terbatas, dinamis, dan kita tidak bisa mendesain satu tampilan statis tetapi dua keadaan tertutup dan keadaan terbuka, keyboard terbuka. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi utama tetap bisa diakses dalam kedua tersebut dan jangan biarkan tombol aksi tetap bisa diakses ke dalam kedua keadaan tersebut dan biarkan keyboard tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Yang ketiga itu schema validation. Ini kita dahulu kala validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if yang panjang dan terbelit-belit, sering disebut dengan spaghetti validation. Kita bisa menemukan kode memberikan seperti jika nama kosong, error A, jika tidak ada underscore error B, jika password kurang B8 atau C error. Kode imperatif baca ini sulit dibaca, sulit dipelihara dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika kita lupa salah satu kondisi else, data kita bisa lolos masuk ke database dan menyebabkan kekacauan. Nah, disinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan adalah Zod, adalah bouncer gelap, malam kelang ketat namun cerdas di ekosistem tipe Scape saat ini. Zod memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema direction
Alih-alih ini menulis logika pergeseran manual. Jika kita mendefiniasikan bentuk data yang ingin dilogika, sehingga kita bisa nulis skema, namun kita bisa nulis user skema objek bukan email dan ini menurut saat pelan kebab harus memakai sepatu, minimal umur 21 dan bawa KTP. Zod akan membaca aturannya secara otomatis dan menolak data apapun tidak mengikuti tersebut. Pendekatan redaksi ini membuat kode berbasis pasti baca manusia biasa, bukan saja masa rutin. Kekuatan Super Zod yang juga muncul dipadukan dengan tipe script interface. Karena itu sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci, kita bisa mengubah secara otomatis kan. Kita tidak perlu mendesain interface secara umum lagi. Zod sangat juga powerful dalam kainis LoRa dan aturan berantai. Kita bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan seperti min8, max 20, rex itu. Dan jika kita butuh pesan error custom dalam bahasa Indonesia gaul menggunakan min1 message wajib diisi ini bro. Presentasi ini mungkin kita bisa membuat open balik sangat presisi kepada pengguna. Selain tipe dasar tadi, Z ini sanggup mengenali validasi relasional yang kompleks seperti kolom kombinasi password. Kita bisa menggunakan metode refit untuk mengecek apakah password sama dengan konfirmasi password. Logika ini semacam dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual, tetapi Zod itu menjadi bagian natural dari definisi skema. Yang keempat itu ada stack management for forms. Ini mengolah stack formulir dengan user tag biasa mungkin cukup untuk mengisi formulir login dan dengan 2 kolom. Tetapi akan menjadi bencana apabila untuk pendaftaran yang panjang. Ingat konsep kontrol ini komponen di mana setiap kutukan itu memicu render. Jika kita memiliki kolom 20 dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf di kolom alamat, akan masa 19 kolom lainnya di render ulang. Meskipun demikian tidak berubah menyebabkan apa ya disebut dengan render timing. Solusi di faktor ini saat ini adalah Form RHV. Pustaka ini bekerja dengan visual yang unik yang menggunakan pendekatan on-color di balik layar untuk pengguna, tetapi memberikan API yang terasa seperti kontrol untuk pemudahan penggunaan. RHV bertindak sebagai konduktor orkestral yang memastikan bahwa satu-satu instrumen dimainkan instrumen dan lain tidak perlu ikut beraksi. Dalam konteks RHV ini, RHV menyediakan komponen pembungkus khusus bernama kontrol. Komponen ini karena input di REST native tidak menghapus REST HTML standar seperti web controller dengan bertugas menjembatani logika RHV. Dengan komponen UI, pola penggunaan melibatkan prop render yang melakukan fungsi on cam, on blur, dan flow. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ke prop milik text input kita. Di sini fitur pembunuh dari RHV ini adalah interaksi yang mulus dengan routes resolver. Kita bisa langsung menyambungkannya ke skema Zod yang sudah kita buat dari bagian sebelumnya ke dalam host as form. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmoni. RHF mengurus manajemen stack dan event, sementara Zod mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RHV akan secara otomatis menjalankan validasi Zod. Jika ada error, RHV akan membatalkan pengiriman data dan memberikan error yang berisi pesan kesalahan spesifik untuk setiap kolom. Setiap untuk ditampilkan di UI, kita tidak perlu menulis atau logika if error secara manual. RHV itu menyediakan objek from stack yang sangat kaya informasi seperti is valid dan is penting, dan beberapa ini mungkin kita membuat UI yang canggih, responsif dan misalnya menonaktifkan tombol submit jika
karena belum valid atau menampilkan spinner yang sedang di. Semua status ini dikelola secara otomatis dan pembahasan tidak seharusnya polisi variabel stack yang melakukan status bagian formulir menjadi yang lebih baik, bersih dan pendek dan mudah dipahami. Yang kelima itu error handling OS. Ini kita menampilkan kesalahan dalam momen krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Setelah salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh dan disalahkan atau frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teksnya seperti error 400 bad request atau invalid reset pattern yang sama sekali tidak mengerti oleh manusia normal. Tujuan utamanya dari error HNX ini bukan sekadar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaiki dengan cara yang sopan dan lebih jelas. Pesan error harusnya bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak, menggunakan bahasa manusiawi, misalnya email ketinggalan. Ada soal ini ahli, format email tidak valid. Nah, waktu penampilan tembel pesan error juga menentukan tegak informasi pengguna. Jangan pernah menambah pesan error warna merah mencolok saat pengguna sedang ngetik. Bayangkan betapa menyebalkannya jika kita baru ngetik dan aplikasi seperti email salah. Lalu validation on blur itu atau validation on submit itu biarkan pengguna menyebarkan pikiran mereka lebih dahulu baru kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan hal positif seperti indikator penggunaan password yang berubah dari merah ke hijau. Posisi penampilan itu pesan error juga harus dikontekstual. Pesan global yang muncul bagian paling atas halaman dan seringkali tidak efektif menggunakan harus menggunakan cari-cari sendiri kolom mana yang salah. Solusi terbaiknya line error ini yaitu teks merah kecil yang muncul di tepat di bawah kolom teks masalah ini mulai beban kewanita pengguna karena masalah ini dan penjelasan solusi berada di suatu titik penuh yang sama. Jika formulir sangat panjang, pastikan aplikasi melakukan auto scroll ke kolom error pertama. Kita tombol zoom tekan sehingga pengguna tidak bingung kenapa yang terjadi apa-apa. Selain itu, teks pengguna isyarat visual. Ini sangat penting untuk aksesibilitas. Jangan hanya menggunakan warna merah untuk menandakan error karena pengguna buta warna mungkin tidak bisa melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna blonder menjadi merah, penambahan ikon tanda seru, dan teks penjelasan. Animasi, gerak dan pada input salah juga bisa menjadi sentuhan OS yang bagus. Penting juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif. Jika kita pengguna berhasil membuat password yang rumit, beri tanda tentang hijau atau password yang kuat banget, ini memberikan keputusan psikologis kecil yang memotivasi pengguna untuk melakukan proses. Interaksi formulir adalah percakapan dua arah, jangan hanya diam saat benar dan teriak saat salah. Apresiasi usaha pengguna yang sudah meluangkan waktu pengisian data daerah yang sangat kecil. Terakhir itu ada hindari jalan buntu. Itu jalan pesan error terjadi jaringan atau server saat summit. Jangan hanya bilang gagal. Berikan tombol coba lagi atau saran tindak selanjutnya. Yang keenam itu ada integrasi keselamatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab yang pertama itu validasi input dan konsep tabel. Kita menggunakan job atau logika validasi yang memastikan data beraman data sampah dan misal sikap kritis terhadap informasi yang disebut dengan tabayun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang pasif membuat suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahuinya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua itu kontrol input dan malaikat pencatat. Dan komponen kontrol input ini setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna dicatat ke dalam stack. Tidak satu pun huruf yang terlewat, sistem mengetahui segala secara letak. Tiada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Yang ketiga ada error handling dan ada memberi nasihat. Saat pengguna mengisi form
Aplikasi harus memberitahu kesalahan. Kita belajar bahwa pesan error yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan, bukan mengira mereka. Ini maka berbicaralah kita berdua sepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudahkan ia ingat dan takut. Quran surat Taha ayat 4. Yang ketujuh itu ada rangkuman. Di sini bisa dirangkum dari yang pertama itu controller itu rest nama menggunakan kendali penuh. Setiap ketukan keyboard masuk ke step lebih dulu tidak ditampilkan kelebihan presisi rekam mudah. On-caller itu data dibiarkan native diambil hanya ketika saat disome ref. Kelebihannya performa tinggi untuk pemain raksasa karena minim render. Lalu mantra itu trust no one. Sebaiknya gunakan controller agar data selalu terpantau kecuali ada masalah perubahan yang berat. Yang kedua ada keyboard UX itu masalah klasik mobile. Itu keyboard iBook View itu komponen wajib diisi mendorong ke layar ke atas atau mendekati memendekkan tampilan saat keyboard muncul. Di sini keyboard di Resonance tidak menutup otomatis jika area kosong. Blue tab lab itu ya tab view feedback dan keyboard di mesh. Yang ketiga itu ada relatif di aturan main di awal, pasuk minimal 8 karakter sudah ditindak sebagai bouncer yang menendang data sampai sebelumnya masuk ke sistem. Tipe safety itu otomatis menghasilkan tipe data. Tipe script menjamin sinkron antara validasi dan kode. Yang keempat itu isolasi dan berbeda dengan step biasa, mengetik dari satu kolom tidak akan random setelah ulang. Formula RH bertindak sebagai konduktor yang hanya mengupdate bagian yang perlu. Controller komponen jembatan untuk menghubungkan RH dengan input native yang tidak punya standar HTML. Yang kelima itu error handling UX. Timing itu jangan menampilkan error merah saat punah mengetik, tampilkan saat selesai mengetik, dan selalu tekan tombol submit. Penjelasan menggunakan pesan yang membantu kurang huruf besar nih, bukan pesan robot invalid enggak ada. Yang ke-8 itu ada evaluasi komputasi. Soal yang pertama itu lakukan analisis terhadap celah keamanan tersebut. Mengapa prinsip trust no one itu wajib diterapkan menangani problem? Jawabannya itu sanitation validation input harus divalidasi agar sesuai format yang diharapkan. Security itu mencegah XSS itu atau SQL injector. Tabayun perintah meniti kabar dari orang fisik atau tidak dikenal agar tidak menimpa musibah. Input user adalah kabar yang harus diperiksa kebenarannya sebelum diproses database. Yang kedua itu evaluasi user pada injektor pesan yang salah dan alfabet yang salah. Skenario dan konsep IA ini mengadit pada aplikasi dia buatan tim lain saat pengguna salah memasukkan format email aplikasi memunculkan pesan merah menyala aplikasi input salah. Meskipun teknis validasi pertanyaan itu dan jawabannya, pesan error harus memberikan solusi maaf format email harus menyatakan hashtag itu was impact penggunaan butuh email bukan pengkhianaan. Ada penasihat bahwa pada Firaun yang paling ingkar pun diperintahkan secara lembut apalagi user yang salah ketik pesan error dan nasihat digital. Itu soal nomor 3 itu rancanglah logika komponen menggunakan pola kode untuk kasus ini. Jelaskan bagaimana step berhasil terhadap ketikan tombol. Jadikan ini sebagai analogi konsep malaikat rakib dan aktif. Jawabannya itu event interaksi yang mempengaruhi step data user mengetik nilai input file dari kunci ke stack itu tidak satupun yang diluput dari stack aplikasi. Itu pula tidak lalu percaya yang dicatat malaikat. Ini nolong kehati-hatian dalam komentar. Yang keempat itu ada menyebabkan masalah tata letak. Ini asal usulnya dari teknik itu menggunakan komponen keyboard avoid view atau scroll view kaitan dengan memperbaiki UI yang tertutup di keyboard. Ini adalah jawabannya itu keyboard mengurangi tinggi layar yang bersedia.
Komponen yang pertama sesuai padding atau posisi saat korban muncul, dan menyindirkan duri atau batu tulisan jalan adalah sedekah. Yang kelima itu yang terakhir itu evaluasi keputusan developer tersebut. Mengapa menuliskan validasi manual yang rumit? Kan kasus kompleks dianggap tidak efisien dan rentan kesalahan. Di sini jawabannya itu kode manual sulit dirawat. Zat memisahkan logika dan validasi teori membuat prinsip bersih, kode bersih bisa menyukai kemudahan jika tidak ada alat yang halal dan memudahkan pekerjaan. Menggunakan ada pilih cerdas dan bukan pemalas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.